Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali dalam ibadah dan renungan harian dari HKBP Resort Tanjung Priuk. Marilah kita beribadah, kita bernyanyi Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku, khawatir, cemas, bimbang, dan takut lazim terjadi dalam hidup kita dan merupakan hal yang manusiawi serta pasti pernah atau sering terjadi kepada siapa saja, termasuk saya, saudara, siapapun di antara kita. Banyak faktor yang menyebabkannya. Bisa saja karena masalah ekonomi, finansial, jodoh, pendidikan, atau masa depan anak, kesehatan, dan lain sebagainya. Tak kita pungkiri, terlebih di hari-hari atau masa-masa terakhir ini, nampaknya saban hari kita tak jarang dicekoki oleh hal-hal yang membuat kita khawatir, resah, atau gelisah dalam hidup ini. Anehnya, hal yang belum terjadi pun sering dan bahkan banyak membuat kita khawatir. Hari ini melalui khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus menyapa dan mengingatkan kita untuk mencukupkan diri dengan hal-hal yang kita khawatirkan dalam hidup ini. Yesus tidak saja mengajar kita untuk membatasi atau mencukupkan diri akan makanan dan kebutuhan sehari-hari, tetapi kita juga diminta untuk mampu membatasi diri akan hal-hal yang sering membuat kita khawatir. Tentu saja pengajaran ini harus kita camkan dan pegang, sebab kita harus menyadari bahwa kita sesungguhnya terbatas dalam segala sesuatu. Yesus berkata setiap hari punya kesusahan atau pergumulan atau pergulatannya sendiri. Artinya hari ini haruslah berbeda dari kemarin, dan hari esok berbeda dari hari ini. Hal ini tentu juga hendak mengingatkan kita bahwa hidup ini haruslah dinamis. Kita tidak bisa hanya berkutat pada satu persoalan atau pada satu situasi dan keadaan, atau hari demi hari hidup kita hanya monoton begitu saja dengan status quo. Firman Tuhan hari ini hendak mengajar kita untuk mampu berinovasi dan berkreasi, sehingga hidup kita diisi dengan beragam warna yang membuat kita senang, gembira, bersukacita, bahkan optimis serta penuh pengharapan menyongsong masa depan. Karena itu jangan biarkan satu kesusahan membebanimu lebih berat dan lebih lama, tetapi selesaikanlah kekhawatiranmu. Dan percayalah hari esok punya tantangan atau challenge tersendiri yang membuat hidupmu lebih dewasa, lebih tangguh, dan lebih bermakna serta penuh gairah.
Percayalah, Tuhan menyediakan sangat banyak hal yang akan membuatmu kagum, terpesona, dan karenanya memuji-muji Dia. Percayalah, kuasanya jauh lebih besar dari kekhawatiranmu dan melampaui pikiran atau kekuatanmu. Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita bagi keluarga. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk segala kebaikan, belas kasihan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai dan memelihara hidup kami di sepanjang waktu. Kami boleh ada seperti sekarang ini semata-mata karena kemurahan hati Tuhan. Dan karena itu kami tidak ragu untuk mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam kuat kuasa dan pengasihan-Mu. Kami bersyukur untuk bertambahnya usia kami. Bertambah jugalah hikmat kebijaksanaan dan kedewasaan bagi kami. Bertambahlah juga sukacita, kegembiraan dan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami tidak khawatir akan hari esok. Karena hari esok punya pergumulan, punya tantangan, punya dinamika tersendiri. Engkau mengajarkan kami untuk mampu menyelesaikan setiap pergumulan kami hari ini. Dan itu semua berkat pertolongan Tuhan. Karena itu kami selalu mengundang Tuhan ikut ambil bagian di dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap rumah tangga kami. Tuhanlah kiranya yang menolong kami, memberikan kebahagiaan bagi setiap keluarga warga jemaat-Mu. Untuk pekerjaan, usaha, dan karir kami, Tuhan tumpangkan tangan-Mu memberkatinya, supaya berbuahkan kebajikan-kebajikan Tuhan yang dapat kami nikmati. Kami berdoa untuk setiap anak dari setiap keluarga. Tuhan memberkatinya meraih cita-cita masa depannya, melalui studinya, melalui pekerjaan, melalui pasangan hidupnya yang seiman. Kami berdoa ya Tuhan untuk para orang tua kami, para lansia. Tuhan juga yang memberikan kekuatan dan menopang kehidupan mereka. Hiburkanlah senantiasa mereka. Kami berdoa untuk para nababalu, anak-anak yatim piatu. Engkaulah yang memelihara dan melindungi mereka dalam kehidupannya. Cukupkan kebutuhan hidup mereka. Secara khusus untuk warga jemaat-Mu yang sakit, yang terbaring di rumah, sakit atau di rumah, yang hendak menjalani tindakan medis lebih lanjut, Tuhanlah juga yang menolong, memberkati para medis maupun keluarga, sehingga pengobatannya berjalan lancar untuk kesembuhan mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih menjelang masa-masa pemilu. Tuhanlah yang menolong pemerintah kami agar semua proses di tengah-tengah bangsa dan negara kami, penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan baik, lancar, dan semua rakyat bisa merasakan pengayoman dari masyarakat untuk bisa beraktivitas dalam kehidupannya. Dimuliakanlah Engkau ya Allah, jadilah kehendak-Mu bagi kami, dan sempurnakan permohonan kami dalam belas kasihan-Mu, dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.
Selamat beraktivitas. Horas.